Materi pameran karya seni rupa bagian 2. Persiapan dan penyelenggaraan pameran. Dengan kompetensi dasar 3.3, mengevaluasi hasil penyelenggaraan pameran karya seni rupa, dan 4.3, menyelenggarakan pameran karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil kreasi sendiri. Ini ringkasan materi dari pameran seni rupa, dari mulai merencanakan pameran, persiapan pameran, pelaksanaan pameran, hingga evaluasi dan laporan. Perlengkapan pameran ada beberapa yang harus disiapkan. Pertama, yaitu sekat atau partisi yang biasa kita sebut panel atau panel. Ini fungsinya untuk menata karya berdasarkan jenis atau temanya, biasanya lukisan atau foto atau gambar. Dapat digunakan sebagai pengatur aliran pengunjung juga. Berikutnya adalah katalog pameran atau buku pameran yang berisi kuratorial atau teks pernyataan atau gagasan kurator terhadap tema dan karya yang dipamerkan. Jadi di katalog ini semua karya yang dipamerkan ada di dalam buku katalog. Ada juga buku tamu yang harus disiapkan. Ini untuk menampung data para pengunjung yang akan berguna sebagai laporan akhir dan evaluasi pameran. Selain itu ada pencahayaan yang harus diperhatikan. Ini seperti lampu sorot untuk memperjelas penampilan karya-karya yang dipamerkan. Berikutnya ada stand display yang biasa disebut pustek dan vitrin. Ini merupakan tempat yang digunakan untuk memajang karya seni rupa 3 dimensi. Kalau yang berbentuk kotak kaca itu yang disebut vitrin atau biasa kita lebih kenal seperti etalase. Sementara yang kotak kayu ini bentuknya berbentuk balok, ini yang biasa kita sebut dengan pustek. Hal lain yang perlu diperhatikan, yang harus disiapkan juga misalnya poster, X-banner, brosur, baliho, dan media penunjang display lainnya. Kadang juga ada beberapa pameran biasanya menampilkan seni instalasi untuk mengganti penunjang display ini. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pameran tentu adalah ketersediaan karya-karya seni yang akan dipamerkan. Ada beberapa kegiatan pameran seni rupa tahunan yang kita kenal. Pertama yaitu bienal, ini yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Ada juga yang disebut dengan trienal yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pameran, ada beberapa jenis pameran yang kita kenal. Berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, kita kenal yang namanya pameran homogen. Itu hanya karyanya satu jenis saja, misalnya pameran seni lukis, artinya semua seni lukis. Atau ada pameran heterogen, artinya di situ ada lebih dari satu macam. Misalnya di situ ada pameran lukisan, ada pameran patung, pameran kriya, dan sebagainya. Lalu ada juga berdasarkan jumlah peserta. Nah, di sini kita kenal sebutannya pameran tunggal, itu untuk satu pelukis saja. Sementara kalau yang mengikuti pameran lebih dari satu seniman atau satu peserta, ini kita sebut sebagai pameran kelompok. Ada yang disebut dengan kurator. Kurator ini adalah seseorang yang bertugas untuk menganalisis berbagai faktor keunggulan seni yang dipamerkan. Biasanya kalau pameran sekolah berarti guru seninya biasanya menjadi kurator. Di samping menunjukkan kecenderungan kreatif dari peserta didik ya, baik untuk bidang seni lukis dan seni rupa lainnya. Tujuan dan manfaat evaluasi di sini, evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi dalam pelaksanaan pameran, cara mengatasi persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Selain memiliki tujuan di atas, evaluasi juga memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut: memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain, dan sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Fungsi evaluasi dalam suatu kegiatan pameran adalah
untuk mengukur keberhasilan dan kekurangan yang terjadi dalam suatu kegiatan pameran.